Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya di Ahmad Sukari channel yang membahas tentang tutorial dan pendidikan, media informasi dan edukasi. Pada kali ini saya akan membahas tentang Sebelumnya saya ucapkan buat guru-guru yang ada di Indonesia maupun yang ada di mana saja, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia dunia dan akhirat ya. Pada kali ini saya akan membahas tentang emang boleh CLBK, cinta lama bersemi kembali, guru ingin kurikulum kembali ke KTSP lagi. Emang boleh dari kurikulum Merdeka ke kurikulum KTSP lagi. Oke, saya akan coba baca ya. Ada beberapa keluhan-keluhan dari guru. Di sini saya akan coba bacakan. Kurikulum Merdeka oke ya, kurikulum Merdeka oke, tapi menurut saya KTSP juga bagus. Waktu guru penuh untuk siswa, mendidik agar siswa pintar, bermutu dan berakhlak mulia. Masalah metode mengajar, setiap guru sudah punya kemampuan masing-masing. Kalau guru terlalu banyak beban, siswa bisa jadi bosan. Oke, kemudian ada lagi nih yang berkomentar, selamat Hari Guru stres sedunia gara-gara administrasi dan PMM. Guru sibuk dengan urusannya masing-masing, pergi ke kota untuk mengerjakan kinerja dan ikut webinar agar mendapatkan sertifikat, sehingga anak murid terlantar belajar, bahkan terpaksa anak-anak kami diliburkan. Wah, ini sih kalau sampai seperti ini udah kelewat ya, maksudnya sampai meliburkan siswa. Yang menjadi kendala, satu, tidak ada jaringan di desa tempat kami mengajar. Coba Bapak Menteri yang terhormat dengarkan keluhan ini. Jarak tempuh 10 km melewati hutan dengan berjalan kaki dengan kondisi jalan yang sangat ekstrim untuk mendapatkan sinyal. Yang ketiga, tidak ada penerangan. Kemudian keempat, guru-guru belum memahami IT. Dengan kondisi kami yang seperti ini, mohon kiranya Bapak Menteri Nadiem Makarim untuk mencari solusi atau mengembalikan ke KTSP. Emang boleh CLBK. Salam dari pelosok desa Sungai Lisai. Itu Pak Menteri, mohon didengerin keluhannya. Kemudian ada lagi, kembalikan kurikulum KTSP agar fokus mengajar dan mendidik sehingga murid atau siswa bisa cerdas dan beretika. Aksi nyata guru adalah mengajar, mendidik, membina, dan melatih, bukan aksi nyata buat administrasi dan kejar sertifikat. Kembalikan kurikulum KTSP pada kami, Mas Menteri. Oke. Itu adalah keluhan-keluhan guru yang ingin dikembalikan kurikulumnya ke KTSP. Mungkin zaman KTSP dulu belum marak perkembangan internet. Kalau nggak salah KTSP itu mulai muncul di tahun 2005. Nah sekarang udah tahun 2023. Sekarang internet menjadi sahabat dekat semua orang, termasuk peserta didik. Memang hampir semua sekarang peserta didik sudah memiliki internet dan bermedia sosial, sehingga meskipun saat ini masih KTSP,
akan tetap menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Oleh karenanya mau tidak mau sekarang guru ini harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan teknologi. Akan tetapi bukan berarti KTSP itu tidak bisa. KTSP pasti akan tetap menyesuaikan. Jadi banyak yang ingin CLBK kembalikan kurikulum ke kurikulum KTSP lagi. Oke, sekarang kita lihat perbedaan kurikulum KTSP dan kurikulum Merdeka ya. Nanti tinggal Bapak Ibu cari. Saya mencari atau dapat artikel ini dari Journal on Education. Kenapa saya ambil jurnal ini? Karena ini jurnal yang boleh dikatakan terbaru bertahun September sampai Desember 2023. Ini jurnal yang menurut saya masih relevan atau masih yang terbaru. Di sini dari jurnal ini memiliki judul Analisis Perbandingan Kurikulum KTSP, K13 dan Kurikulum Merdeka di sekolah dasar. Tapi yang saya ambil adalah kurikulum Merdeka dan kurikulum KTSP. K13-nya tidak saya ambil. Saya hanya membedakan kurikulum KTSP dengan kurikulum Merdeka. Oke, kita lihat ya. Ini saya ambil dari Journal on Education ya. Pengertian dan implementasi KTSP. Untuk KTSP ya, kurikulum tingkat satuan pendidikan adalah kurikulum yang dibuat dan diterapkan oleh setiap satuan pendidikan. Oke. Menurut Rahmat dan Prasetyo pada tahun 2023. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Pasal 1 Ayat 15 menyatakan KTSP adalah kurikulum operasi yang dibuat dan diterapkan oleh satuan pendidikan. KTSP adalah pemikiran modern dalam perkembangan kurikulum yang menyerahkan kemandirian terhadap suatu pendidikan dan keterlibatan kolaboratif serta memperlancar teknik pembelajaran di sekolah. Jadi KTSP juga merupakan pemikiran yang modern. Kemudian tujuan dari kurikulum KTSP adalah untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kekhasan, karakteristik, kondisi, potensi, kebutuhan, dan permasalahan daerah, serta satuan pendidikan dan peserta didik. Jadi sama KTSP pun menurut saya adalah bagus. Dia adalah bisa menyesuaikan sesuai dengan kekarakteristikan kita. Kemudian selain itu, kurikulum tersebut harus mengacu pada tujuan pendidikan nasional ya. Dengan mempertimbangkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa KTSP memiliki dua tujuan umum dan tujuan khusus. Nah, tujuan umumnya adalah KTSP tetap mengacu pada tujuan pendidikan nasional. Sedangkan tujuan khususnya KTSP meningkatkan mutu pendidikan, pengembangan kurikulum, dan meningkatkan kompetensi yang sehat antar satuan pendidikan. Selain itu, KTSP bertujuan untuk menciptakan kemandirian guru. Sama di sini juga dituntut guru untuk mandiri. Dan dengan mengubah sistem penyusunan kurikulum dari sentralistik menjadi desentralistik ya. Bagi saya KTSP pun di sini sudah bagus. Kemudian di sini ada kelebihan dan kekurangan kurikulum KTSP ya. Menurut jurnal tadi, Journal on Education yang saya dapat ini adalah jurnal yang boleh dikatakan masih terbaru. Kurikulum KTSP memberikan beberapa kelebihan, di antaranya mendorong otonomi sekolah dan dalam menyelenggarakan pendidikan dan mendorong guru, kepala sekolah, dan manajemen sekolah untuk lebih kreatif. Nah, kemudian yang B-nya, sekolah dapat menitik beratkan dan mengembangkan mata pelajaran tertentu sesuai dengan kebutuhan siswa. Sesuai dengan kebutuhan siswa. Jadi bukan sesuai dengan kebutuhan guru. Sekarang kan kebutuhan guru ngejar sertifikat terus supaya cair, sehingga kebutuhan siswanya terabaikan.
Yang C, selain itu, KTSP memberi sekolah kesempatan yang lebih besar untuk menyesuaikan kurikulum mereka dengan kebutuhan. Kurikulum KTSP memiliki beberapa kekurangan. Nah, kekurangannya yang A, isi dan pesan kurikulum masih terlalu luas, ditunjukkan dengan banyak mata pelajaran dan materi yang luas, dan sulit melampaui perkembangan usia anak. B, kurikulum lebih banyak berfokus pada kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan ya. Kemudian yang C, kurikulum kurang memprioritaskan kompetensi yang telah dikembangkan daripada kompetensi yang telah dikembangkan. Nah, sekarang kita lihat yang kurikulum merdeka. Nanti Bapak Ibu silakan cari tadi jurnalnya, Journal on Education ya, terbitan dari September sampai Desember 2023. Pengertian dan implementasi kurikulum merdeka. Nah, kurikulum 2013 diubah menjadi kurikulum 2022 atau kurikulum merdeka. Kurikulum ini disahkan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, dan Teknologi. Kurikulum ini menawarkan berbagai jenis pembelajaran intrakurikuler untuk memaksimalkan tersebar luasnya pendidikan di Indonesia. Inayati 2022. Selain itu, pembelajaran intrakurikuler yang beragam dari kurikulum merdeka memberi siswa cukup waktu untuk memahami ide-ide memperkuat keterampilan mereka. Ya, guru dapat memilih berbagai metode pembelajaran sehingga pembelajaran dapat disesuaikan dengan kebutuhan belajar dan minat siswa. Tapi nyatanya banyak siswa yang terabaikan gara-gara ngejar sertifikat ya. Kurikulum merdeka memberi sekolah dan guru lebih banyak kebebasan untuk membuat kurikulum yang sesuai dengan kebutuhan lokal. Saking bebasnya guru jarang masuk kelas ngejar sertifikat. Namun keberhasilan pelaksanaan kurikulum ini dipengaruhi oleh kesulitan meningkatkan kemampuan guru dan ketersediaan sumber daya. Nah, ini adalah pengertiannya. Kemudian tujuan dari kurikulum merdeka ini, pendidikan nasional menjadi terbelakang dan ketinggalan selama pandemi COVID-19. Kebijakan kurikulum merdeka digunakan untuk menyelesaikan masalah ketinggalan pendidikan di Indonesia. Kurikulum merdeka dirancang untuk menyelesaikan masalah pendidikan sebelumnya. Kurikulum ini bertujuan untuk meningkatkan potensi dan kemampuan peserta didik. Salah satu cara untuk mencapai potensi ini adalah dengan membuat proses pembelajaran yang relevan dan interaktif. Proyek adalah salah satu cara pembelajaran interaktif. Peserta didik akan menjadi lebih tertarik dengan pembelajaran ini dan dapat mengembangkan masalah yang berkembang di lingkungan mereka. Jadi berfokus pada hal-hal yang menjadi proyek. Kemudian, nah di sini ada kelebihan dan kekurangan kurikulum merdeka. Kurikulum yang ada di Indonesia yang selama ini digunakan ada keunggulan dan ada kelemahannya. Kurikulum merdeka misalnya memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan kurikulum 2013. Ini dibandingkan 2013 ya. A. Kurikulum lebih sederhana tetapi cukup mendalam. B. Kurikulum merdeka lebih berfokus pada pengetahuan esensial dan pengembangan siswa berdasarkan proses dan tahapan. Yang C. Pembelajaran lebih menyenangkan, senang karena ditinggal guru, tidak tergesa-gesa atau terkesan menyelesaikan materi, dan pembelajaran lebih bermakna. Kemudian yang D, peserta didik memiliki lebih banyak kebebasan, seperti tidak ada lagi program peminatan untuk siswa SMA. Peserta didik dapat memilih mata pelajaran apa yang mereka minati berdasarkan minat dan bakat mereka. E. Manfaat kurikulum merdeka untuk guru selama kegiatan belajar mengajar. Nih manfaatnya. Guru dapat mengatur
pengajaran berdasarkan jenjang capaian dan perkembangan siswa mereka. Kemudian setelah menyebutkan beberapa keuntungan, pasti juga ada yang namanya kekurangan. Di bawah ini diuraikan beberapa kekurangan dari program tersebut. Di antaranya, kurikulum Merdeka masih jauh sempurna dalam hal penerapan. Sistem pendidikan dan pengajaran yang dirancanakan belum berhasil sepenuhnya. Sistem yang tidak terstruktur dan kekurangan sumber daya manusia, karena memang guru-guru kita masih banyak yang tua dan mungkin masih belum terlalu mengenal dengan dunia IT. Oke, demikianlah pembahasan kita pada kali ini. Jika ada yang keliru, mohon diperbaiki dan kita berdiskusi di kolom komentar. Semoga ini bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.